Jadi ini ada beberapa gagasan atau agenda anti korupsi di sektor penegakan hukum, di isu penegakan hukum. Bagi kita di 100 hari pertama penegakan hukum itu harus menimbulkan prahara bagi koruptor, bukan prahara yang lain. Jadi ada beberapa hal yang kami pikir penting untuk dilakukan di 100 hari pertama di isu penegakan hukum. Pertama adalah pimpinan penegak hukum dan didukung pemberantasan korupsi yang bersih dan berkomitmen. Nah di sini sebenarnya kita minta presiden terpilih untuk memerintahkan jaksa agung melakukan asesmen, penilaian terhadap jaksa agung, kemudian kejaksaan tinggi maupun jabatan strategis lain di kejaksaan. Bagi kita tidak proses pemilihan jaksa agung yang juga nantinya harus dipilih secara dengan kriteria kompetensi, akuntabilitas dan juga integritas plus juga keberanian itu tidak akan berjalan jaksa agung ini kalau tidak ditopang oleh jajaran di bawahnya yang juga dinilai kapabel, punya integritas dan punya komitmen dan juga punya keberanian. Nah makanya bagi kita penting dilakukan asesmen, jadi penilaian. Jadi jaksa agung yang sekarang kayak kita itu dinilai kembali di asesmen gitu ya, untuk dipilih kalau dia cukup punya kapasitas atau memenuhi syarat dia bisa dipertahankan, tapi kalau tidak diganti yang lebih baik. Kemudian yang kedua juga kita mendorong kejaksaan membuat keputusan jaksa agung tentang pembinaan promosi mutasi di kejaksaan. Ini salah satu titik lemah di kejaksaan, termasuk juga di kepolisian. Bagaimana penempatan seorang figur-figur kejaksaan di Kajati itu dianggap tidak punya kapasitas. Proses pengangkatannya lebih ditopang karena faktor kedekatan gitu ya. Bukan tidak mungkin faktor 3S itu juga masih muncul di lingkungan penegak hukum. Kemudian yang lain adalah memperkuat profesionalisme pengawasan pembinaan di internal kejaksaan, plus juga menjadikan isu pemberantasan korupsi sebagai prioritas. Nah, ini beberapa hal yang akan diinstruksikan oleh Presiden kepada jaksa agung terpilih. Begitu juga terhadap Kapolri yang saat ini juga mungkin belum diganti karena Pak Sutarno masih tahun lagi. Tapi paling tidak ada instruksi yang mirip dengan jaksa agung. Perlu ada asesmen, ya, terhadap jabatan-jabatan strategis di lingkungan Polri. Perlu juga dilakukan proses pembuatan keputusan Kapolri, gitu ya, yang mengatur soal proses pembinaan mutasi promosi yang di dalamnya mengedepankan soal transparansi dan akuntabilitas. Jadi ini proses yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua soal optimalisasi langkah penindakan perkara korupsi. Saya pikir ini juga kita menagih janji Pak Jokowi yang bilang katakan akan bikin regulasi tentang anti korupsi. Saya pikir Jokowi saya belum melihat Pak Prabowo janji. Ya pokoknya presiden terpilih versi KPU dan MK ke depan itu perlu membuat instruksi presiden tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jadi ini sebenarnya rencana aksi ini mencakup 6 hal penting. Pertama isu pencegahan, penegakan hukum, peraturan perundang-undangan, kerjasama internasional, pendidikan, kemudian anti korupsi dan mekanisme pelaporan. Nah di aspek pencegahan itu perlu diatur soal isu pencegahan terhadap konflik kepentingan. Jadi ada larangan rangkap jabatan bagi menteri pimpinan lembaga penegak hukum, lembaga di lingkungan eksekutif, dan juga soal kewajiban pelaporan kekayaan penyelenggara negara dan juga SPT pajak selama 1 tahun sekali. Jadi sebenarnya ini yang juga harus diikat nantinya. Calon-calon menteri ini ketika diusung oleh Presiden terpilih gitu ya. Masih terngiangnya Pak SBY ini. Ya, jadi dia harus ditekankan selain syarat-syarat tadi soal integritas, komitmen, keberanian, kemudian visi misi, itu juga harus ditekankan komitmen anti korupsinya. Dalam bentuk apa ya tadi? Lu gua pilih jadi menteri kalau lu mau penuhi soal kewajiban 1 tahun setidaknya. Setahun sekali laporin LHKPN, laporin SPT pajak. Kalau nggak mau, ya nggak kita pilih.
paling tidak itu salah satu kunci awal atau apa prasyarat awal untuk memilih calon menteri. Nah kemudian oh ya. Ya, yang kedua, saya percepat karena waktunya menjelang buka puasa. Pada aspek yang lain, fokus penegakan hukum itu harus menyasar sektor pelayanan publik, penerima negara, pengelola negara, penegak hukum, aktor kelas kakap, dan kerugian yang besar. Selain itu di Impres itu adalah memperkuat central authority, gitu ya. Yang saat ini ada di kejaksaan itu dikembalikan ke Kementerian Hukum dan HAM, khususnya untuk upaya-upaya mendapatkan aset-aset koruptor yang dibawa ke luar negeri, kemudian memburu koruptor dan juga kabur ke luar negeri. Nah, proses penyusunan Impres ini itu harus diawali dengan evaluasi kebijakan korupsi pemerintah sebelumnya. Jadi sekarang ini SBY selain banyak mengeluarkan album lagu, itu juga banyak mengeluarkan Impres tentang pemberantasan korupsi. Cuma 2004, kemudian Impres tahunan yang saya pikir penting untuk dievaluasi. Artinya kalau itu dianggap tidak efektif, mana yang tidak efektif? Itu yang dibuang. Yang efektif dipertahankan. Nah ini yang saya pikir harus dibuat juga oleh presiden terpilih, gitu ya, versi lembaga-lembaga yang ada. Nah kemudian yang ketiga mendorong langkah-langkah pemberian efek jerak terhadap koruptor. Nah ini penting sebenarnya bagi kita untuk presiden membuat revisi peraturan pemerintah yang berkaitan dengan aparatur sipil negara. Jadi persoalan serius di negara ini, ketika seorang koruptor bisa menjabat sebagai dalam jabatan struktural, misalnya di pemerintahan daerah, ya. Yang celaka misalnya sampai saat ini kepala dinas kehutanan di Kabupaten Kampar itu masih dijabat seorang koruptor, ya. Dan tidak ada tindakan apapun dari pemerintah. Nah ini saya pikir harus dibuat satu regulasi yang mengatur soal pemberhentian dan pencabutan hak-hak aparatur sipil negara yang berstatus sebagai terpidana kasus korupsi. Ke depan dia nggak boleh dapat lagi dana pensiun fasilitas apapun dari pemerintah atau dari negara, gitu ya, ketika berstatus sebagai terpidana kasus korupsi. Yang lain Kejaksaan Agung ini program yang prahara buat koruptor. Ada usulan Jaksa Agung itu harus memasukkan 100 koruptor yang berkuasa hukum tetap atau yang melarikan diri. Jadi 100 hari 100 koruptor yang harus bisa dijebloskan oleh Kejaksaan Agung. Ya. Kemudian yang kedua itu memberikan instruksi kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung untuk menyelesaikan, menuntaskan 100 kasus korupsi kelas kakap di tingkat penyidikan dan menahan 100 tersangka kasus korupsi, ya, yang memang diindikasikan melakukan praktek korupsi. Jadi masing-masing 100 aslinya 200, gitu ya. 200 kasus korupsi yang harus dituntaskan oleh Jaksa Agung dan Kapolri baru, Jaksa Agung baru dan Kapolri saat ini. Kalau dia nggak sanggup, kita ganti aja, gitu ya. Bukan kita, presiden harus ganti. Kemudian yang sebelum terakhir, Jaksa Agung buat surat edaran agar kejaksaan menuntut maksimal terhadap terdakwa perkara korupsi. Jadi maksimal dari hal penjara, maksimal dari denda, dan kemudian juga soal pencabutan hak terdakwa, gitu ya. Hak untuk dipilih dan dipilih atau memilih, kemudian juga hak misalnya mendapatkan fasilitas. Yang lain yang juga saat ini berkembang, ya, dan masih hangat adalah presiden itu harus memberikan instruksi buat Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut surat edaran tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan PP 99 2012. Ini yang menyebabkan koruptor-koruptor seperti Gayus, seperti Anggur, ya, LC Torus masih menerima revisi, ya. Padahal kalau kita cermati sebenarnya sudah ada PP 99 tahun 2012 yang memberikan syarat pengetatan buat koruptor. Hanya justice kolaborator saja yang bisa dapat pembebasan bersyarat dan remisi. Nah, cuma Pak Menteri Hukum dan HAM, Amir Samsudin, mengeluarkan surat edaran di bulan Juli 2013 yang itu mengesampingkan, gitu ya, ketentuan PP 99. Jadi ini yang juga kita kritik. Jadi Menteri sekarang membedakan koruptor baru dengan koruptor lama.
Jadi koruptor-koruptor lama masih mungkin mendapatkan remisi pembebasan bersyarat. Kemudian yang lain soal mendorong lainnya regulasi yang pro anti korupsi. Kemudian Presiden selain perlu menerbitkan ampres soal mengganti tim penyusun dan memperbaiki naskah akademik dan substansi RUU dan KUHP yang dinilai apa? Tidak pro pemberantasan korupsi. Jadi substansi yang Presiden dan juga Kementerian Hukum dan HAM harus memastikan bahwa RUU dan KUHP itu tidak mengganggu agenda pemberantasan korupsi, baik dari penegak hukum maupun juga di KPK. Gitu ya. Kemudian Presiden juga harus, saya pikir, membuat ampres ya, soal RUU revisi Undang-Undang Tipikor. Yang pertama, kemudian yang kedua soal pembatasan transaksi tunai. Yang ketiga soal RUU perampasan aset. Yang terakhir memperkuat sinergi dan juga terhadap lembaga penegak hukum. Kita minta Presiden membuat revisi tentang PP sumber daya manusia di KPK. Artinya sebagai dukungan terhadap KPK, dia buat peraturan pemerintah yang memberikan peluang bagi KPK untuk melakukan proses rekrutmen penyidik KPK, ya, penyidik khusus KPK di luar polisi dan juga jaksa. Yang kedua, Presiden membuat kepres tentang tunjangan profesi jaksa dan polisi, termasuk juga membuat penguatan direktorat atau unit tindak pidana korupsi di kepolisian. Yang terakhir yang saya pikir juga penting adalah Presiden memberikan instruksi kepada Jaksa Agung dan Kapolri untuk melakukan revisi terhadap kesepakatan kerja bersama, gitu ya, MOU antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Yang salah satu beberapa substansi penting yang diatur soal mekanisme koordinasi dan supervisi dan membangun database penanganan perkara korupsi. Paling tidak itu beberapa agenda, 5 agenda